Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sekarang sampai bab az-zihar. Zihar maknanya di dalam Islam adalah suami menyamakan istrinya seperti ibunya di dalam bab haram untuk dinikmati. Itu makna itu atau maksud daripada zihar. Adapun ucapannya kalau yang asli di zaman jahiliyah dan di zaman Islam adalah suami berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Nah, kata dhahr itu disebut anti alayya ka dhahri ummi. Kamu haram bagiku seperti punggung ibuku. Adapun lafadz yang disebut kenapa kok punggung? Karena kalau hewan itu di zaman dulu dinaiki punggungnya. Dan ini kinayah suami menggauli istri itu seperti orang naik kendaraan di zaman itu adalah hewan gitu. Nah, dan tidak boleh laki-laki itu menikah dengan ibunya. Bahkan ibu itu adalah mahram mu'abbad gitu, yang paling awal yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki adalah ibunya. Nah itu. Nah, kalau dikatakan kamu haram bagiku seperti ibuku, berarti menyamakan istrinya itu haram selama-lamanya seperti ibunya. Nah itu tentang masalah zihar. Kenapa yang disebut kok zihar, kok dari kata zahar artinya punggung karena babnya atau karena dari kata punggung karena hewan itu kalau ditunggangi itu dinaiki punggungnya. Itu awalnya. Kemudian pembahasan di dalam Islam tentang zihar, apabila lafadznya pakai bahasa Arab seperti ini, maka otomatis langsung jadi. Maksudnya langsung jatuh. Suami yang berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu haram bagiku seperti punggung ibuku. Maka sudah otomatis jatuh. Bagaimana kalau kalimatnya berubah? Kamu bagiku seperti ibuku. Kamu bagiku seperti ibuku. Nah, ya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kamu bagiku seperti ibuku. Maka dilihat niatnya. Kenapa? Karena tidak menyebutkan kamu bagiku seperti punggung ibuku. Tidak menyebutkan punggung kalau bahasa Indonesia ya. Tapi kamu bagiku seperti ibuku.
dalam bahasa Indonesia diucapkan kayak gitu, maka bagaimana? Gitu. Misalnya dalam bahasa Arab, gitu. Anti ka ummi, kamu seperti ibuku. Nah, itu bagaimana? Gitu ya. Maka dilihat niatnya. Apa niat yang kamu inginkan gitu, mengatakan istrinya seperti ibunya? Kalau niatnya itu adalah gitu, kamu haram bagiku seperti ibuku, maka jatuh zihar. Karena niatnya. Kalau lafadznya persis, maka lafadz itu jatuh. Kalau lafadznya persis, maka zihar itu jatuh. Kalau lafadznya tidak menunjukkan haram, kalau bahasa Arab tidak pakai alayya. Anti tidak pakai alayya, tapi anti ka ummi. Kamu seperti ibuku. Maka dilihat niatnya. Gitu. Dengan bahasa yang mirip, kamu bagaikan ibuku, sama saja. Ya. Nah, karena tidak mengatakan haram bagiku, nah maka dilihat niatnya. Apa maksudnya kamu seperti ibuku? Suami berkata kepada istrinya, kamu seperti ibuku. Kalau maksudnya adalah zihar, maka jatuh. Tapi kalau maksudnya kamu seperti ibuku dalam kelembutan suaranya. Kamu seperti ibuku dalam sikapnya, dalam apanya. Nah, karena kalau kayak gitu ya enggak. Kenapa lafadznya juga enggak, niatnya juga enggak. Lafadz zihar kan anti alayya ka dhuhri ummi. Nah, maknanya kamu haram bagiku seperti punggung ibuku. Nah, kalau lafadznya tidak menunjukkan haram bagiku, ya, nah maka dilihat niatnya. Nah, misal pakai Indonesia, gitu. Kalau yang dirubah ibunya, kamu haram bagiku seperti saudariku. Nah, maka itu juga sama dengan zihar. Sama dengan zihar. Kenapa? Karena saudari itu juga mahram selama-lamanya. Baik saudari kandung maupun saudari sebapak maupun saudari seibu itu haram selama-lamanya. Itu mahram. Nah, kalau istrinya dikatakan haram baginya, berkata kepada istrinya, suami berkata kepada istrinya, haram baginya seperti ibunya diganti dengan wanita lain yang mahram selama-lamanya, maka hukumnya sama dengan zihar. Hukumnya sama dengan zihar. Nah, karena itu sangat penting untuk difahami bahwa kesimpulannya zihar adalah suami berkata kepada istrinya gitu, bahwa istrinya haram bagi dia sebagaimana yang mahram selama-lamanya. Itu dari sisi makna. Kalau kayak gitu maka jatuh zihar. Atau apabila lafadznya persis dengan bahasa Arab anti alayya ka dhuhri ummi, maka itu juga zihar. Jadi zihar bisa lafadznya persis, bisa maknanya. Bisa maknanya. Maknanya bagaimana? Gitu. Suami mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya haram bagi dia sebagaimana wanita yang mahram selama-lamanya. Maka itu juga zihar. Nah, contoh. Anti kamu haram bagiku seperti bibiku, maka itu juga zihar. Kamu haram bagiku seperti bibiku. Berarti suami menyatakan bahwa dirinya haram kepada istrinya sebagaimana haram kepada bibinya. Maka itu juga zihar. Bagaimana kalau menyamakan istri dengan ibu atau menyamakan istri dengan saudari atau dengan mahram yang lain tapi tidak mengandung lafadz haram baginya. Kamu seperti ibuku, kamu seperti saudariku, kamu seperti bibi seperti saudari. Nah, jadi kayak gitu. Nah, maka dilihat niatnya. Bagaimana Anda kok menyamakan istri dengan ibu? Apanya yang sama? Nah, kalau nggak ada kata-kata haram bagiku gitu ya. Nah, jadi itu maka
Maksud saya adalah sama ucapannya, tutur katanya sama-sama halus atau sikapnya lah, kalau gitu maka itu bukan zihar. Itu makna yang penting difahami di dalam masalah zihar. Yang kedua, makna yang juga penting untuk difahami dalam bab zihar, zihar itu hanya suami kepada istri. Kalau istri kepada suami tidak berlaku. Sebagaimana talak atau cerai yang pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas juga, gitu ya. Bahwa zihar itu hanya suami kepada istri. Gitu. Apabila bukan suami kepada istri, maka tidak sah atau tidak berlaku. Nah, jadi itu. Misalnya begini. Istrinya berkata, gitu, berkata kepada suaminya, gitu, kamu haram bagiku seperti bapakku. Misalnya gitu ya. Nah, itu dosa dan itu bukan zihar. Nah, jadi di dalam masalah ini itu hak ada pada, dalam masalah zihar hak ada pada suami. Gitu. Meskipun lafadznya persis, gitu ya. Aku bagimu haram seperti punggung ibumu. Nah, jadi dibalik. Istri berkata, aku bagimu haram seperti punggung ibumu. Nah, maka juga tidak sah. Kenapa? Karena zihar itu bukan dari wanita, bukan dari istri ke suami, tapi hanya dari suami ke istri. Intinya bahwa dari sisi yang menjatuhkan zihar, ya, itu hanya suami, gitu, yang punya ungkapan yang sah untuk menjatuhkan zihar kepada istrinya. Nah, misalnya saudara iparnya, gitu ya. Jadi misalnya ada dua bersaudara laki-laki, terus di hadapannya itu ada istri saudaranya. Nah, berarti yang laki-laki satunya kan saudara ipar, gitu. Nah, kamu haram bagi saudaraku sebagaimana haramnya ibu. Tidak sah. Kenapa? Yang wanita itu bukan istrimu kok. Kamu yang menzihar. Nah, jadi itu. Nah, zihar itu hanya sah dari suami kepada istrinya sendiri. Nah, itu bagian pertama. Kemudian hukum zihar. Hukum zihar. Maksudnya hukum mengucapkan zihar. Suami mengucapkan zihar. Bahwa kamu bagiku haram sebagaimana ibuku. Nah, itu hukumnya bagaimana? Itu dosa besar. Karena itu harus beristighfar dan harus bertaubat. Ini dari sisi hukum hukum 5 yaitu wajib, lawannya haram, sunnah, lawannya makruh, sama mubah. Nah, kalau talak itu hukum asal itu mubah. Meskipun akhirnya bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, dan asalnya adalah mubah. Sebagaimana ya pisahan yang lain, misalnya kayak khulu. Nah, itu hukum asalnya begitu, nanti tergantung sebabnya, gitu ya. Ya, jadi talak itu hukum asalnya mubah, tapi kalau zihar itu hukumnya adalah haram, dosa besar. Kenapa? Karena istri dikatakan haram sebagaimana ibunya. Itu batil, dan Allah SWT mengatakan bahwa itu adalah dusta dan itu adalah mungkar. Itu adalah mungkar dan dosa. La yaquluna mungkaron minal qawli wa zura. Orang yang menzihar istrinya itu sungguh telah berkata mungkar dan berkata kebohongan. Nah, itu karena itu haram mengucapkan zihar kepada istri. Yang ketiga, kalau mengucapkan, meskipun tadi dikatakan haram, kalau sudah dia ucapkan maka jatuh, gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, perlu difahami bahwa di zaman jahiliyah
di zaman jahiliyah zihar itu adalah cerai. Di zaman jahiliyah zihar itu adalah cerai. Berarti kalau di zaman jahiliyah itu anti alayya ka dhuhri ummi. Artinya kamu bagiku haram sebagaimana ibuku. Sebagaimana punggung ibuku. Bahasa Indonesia, bahasa apapun yang penting maknanya sama. Gitu. Kamu haram bagiku sebagaimana haramnya ibu. Nah, maka itu jatuh. Nah, di zaman jahiliyah berarti jatuh cerai. Di Islam itu bukan cerai, itu perbuatan dosa. Nah, tapi suami yang sudah menjatuhkan seperti itu ada dua pilihan. Dan anjurannya adalah yang pertama. Yang pertama adalah membayar kafarat. Membayar kafarat. Kamu wajib membayar kafarat dan itu adalah istrimu, itu dorongan yang pertama. Nah, kalau kamu tidak membayar kafarat, ya kamu dituntut untuk mencerai dan kamu bertaubat dari zihar tadi itu. Nah, berarti ucapan ini gampangannya berlaku, kamu haram bagiku sebagaimana ibuku, berarti tidak boleh digauli, haram digauli. Tapi dia bukan cerai. Nah itu. Nah terus bagaimana solusinya? Nah makanya ada dua solusi. Kamu bayar kafaratnya dan dia kembali jadi istrimu, gitu. Nah atau kalau tidak kamu bayar kafaratnya, kamu jatuhkan cerai dan kamu bertobat atas ucapan dosa besar tadi itu. Nah sekarang apa kafaratnya? Apa kafaratnya? Kafaratnya adalah harus memerdekakan budak. Apabila tidak ada atau budaknya ada tapi tidak punya uang untuk memerdekakan, intinya tidak mampu, baru turun ke tingkatan berikutnya, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu dan tidak boleh beralasan tidak mampu apabila dia masih muda. Apabila dia puasa Ramadan sebulan penuh bisa, maka tidak boleh beralasan saya kalau 2 bulan tidak mampu, tidak boleh gitu, harus diupayakan. Nah kalau ternyata betul-betul tidak mampu, misalnya wah di hari ke-40 atau ke-50 badannya misalnya sempoyongan kayak mau mati gitu ya, nah itu baru beralasan tidak mampu. Tapi kalau Anda sebulan puasa Ramadan biasa setiap tahun, terus ada kewajiban bayar kafarat kayak gini, belum dicoba, bahkan seminggu pun atau sebulan pun belum dicoba, mengatakan nggak mampu, itu tidak boleh. Kamu masih muda, harus menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut kafaratnya. Apabila tidak mampu, misalnya karena sudah tua atau karena punya sakit atau sebab lain, yang penting tidak mampu, maka turun ke yang ketiga bawahnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin sekali. Meskipun di kalangan ulama ada yang mengatakan kalau dia memberi sehari maka lebih baik. Tapi yang wajib sekali. Memberi makan sekali sebanyak 60 orang miskin. Nah ini adalah kafaratnya zihar. Itu. Kesamaan dan perbedaan dengan ila. Kesamaan dan perbedaan dengan ila. Pada pertemuan yang lalu kita memberikan penjelasan atau kita pelajari bersama tentang ila. Apa ila itu? Ila itu bersumpah tidak menggauli istri. Apabila 4 bulan atau kurang, maka berarti dia telah menjatuhkan sumpah itu, bersumpah tidak menggauli istri seminggu atau sebulan atau 2 bulan atau 4 bulan, maka sah. Apabila bersumpah tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan, maka berlaku 4 bulan. Berlaku. Saya tidak
demi Allah saya tidak akan menggaulimu selama-lamanya, berlaku 4 bulan. Nah, kalau di dalam sumpah itu ya, nah itu ditunggu sampai 4 bulan. Apabila 4 bulan atau lebih, nah setelah 4 bulan silakan digauli, sudah selesai, nggak ada masalah. Ya, silahkan digauli. Kenapa? Karena sudah 4 bulan. Kalau misalnya sumpahnya cuma sebulan, setelah sebulan berarti normal seperti istri biasa. Nah, tapi kalau zihar, nggak bisa ditarik ucapannya. Kamu telah menyamakan istri itu dengan yang haram seperti ibu, maka haram selamanya. Haram selamanya, kecuali kalau bayar kafarat. Nah, kalau di ilak, kalau kamu telah bersumpah gitu, dan kamu melihat bahwa kamu melanggar sumpah, lebih baik diperintah melanggar sumpahnya dan membayar kafarat. Demi Allah, saya tidak akan menggaulimu 1 bulan. Baru 2 minggu, yang lebih baik untuk istrinya maupun yang lebih baik untuk suaminya adalah dia menggauli, maka digauli dan membayar kafarat. Tapi kalau tidak dibayar kafarat, berlaku terus. Kalau di sini gitu, bahwa kamu diberi pilihan tadi itu, kamu bayar kafarat atau kamu cerai. Nah itu. Yang ketiga, bedanya, kalau ilak, kafaratnya memilih salah satu dari 3. Memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, nah cuma 10 ya, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Memilih salah satu. Tapi kalau di zihar, kafaratnya berat dan harus urut. Memerdekakan budak. Nggak boleh yang lain apabila mampu. Kalau nggak mampu baru turun puasa 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Gitu. Kalau nggak mampu baru turun memberi makan 60 orang miskin. Nah itu bedanya antara zihar dan ilah. Sekarang kita ikuti yang di dalam kitab Al-Wajiz. Az-zihar, man qala li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi fahuwa mudhahir. Siapa suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu haram bagiku seperti punggung ibuku, maka sungguh dia telah menjatuhkan zihar. Tahrumu alaihi zaujatuhu, istrinya jadi haram. Gitu. Fala yata'uha wa la yastamti'u minha bisyai', tidak boleh digauli, tidak boleh melakukan apapun yang berkaitan dengan kesenangan kepada istri. Misalnya apa? Mencium istrinya, tidak boleh. Merangkul istrinya, tidak boleh. Nah itu, sebagaimana yang haram gitu, kayak mahram gitu. Nah, tapi kalau dia kepingin menarik ucapannya, langsung bayar kafarat bisa, gitu. Nah, karena itu Allah berfirman, walladzina yudhahiruna min nisaihim. Suami yang menzihar istri-istrinya, tsumma ya'uduna lima qalu, lalu ingin menarik ucapannya, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Harus memerdekakan budak dulu sebelum digauli. Dzalikum yu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah mau'izah yang Allah berikan bagi orang yang menzihar istrinya, dan Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui perbuatan mereka atau perbuatan kalian. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mampu memerdekakan budak untuk menarik ziharnya, untuk menarik ucapan ziharnya, membayar kafarat ziharnya, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut dulu sebelum menggauli istrinya. Sudah 1 bulan puasa tetap nggak boleh menggauli istrinya. Sudah 50 hari puasa nggak boleh menggauli istrinya sampai
60 hari berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut, selesai baru boleh menggauli istrinya. Faman lam yastati, apabila tidak mampu 2 bulan puasa, fa'it'amu sittina miskina, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasuli. Yang demikian itu jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim, dan itulah itu hukum Allah, dan itu balasan untuk orang yang tidak mau hukum Allah, orang yang kafir, adalah azab yang sangat menyakitkan. Nah, ini tentang kafaratnya zihar, ya. Dan di zaman sahabat terjadi bahwa Khuwailah binti Malik ibnu Tha'labah berkata, ya, jadi Khuwailah berkata gitu, bahwa suaminya yaitu Aus ibnu Somit menziharnya. Akhirnya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, menyampaikan itu. Nah, lalu Rasulullah SAW berkata, ittaqillah fa innahu ibnu ammik. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu ngomong apa itu? Gitu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya suamimu itu adalah anak pamanmu. Berarti dia menikah dengan sepupunya. Gitu. Mana mungkin gitu, anak pamanmu kayak gitu. Fama barihtu hatta nazal al-Qur'an. Belum sampai semalam suntuk, ya, ternyata sudah turun Al-Quran. Belum sampai pagi, gitu, dari laporannya kepada Rasulullah, ternyata sudah turun ayat tentang zihar. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Nah, itu masalah zihar itu. Nah, Allah SWT telah mendengar itu wanita yang berbicara denganmu tentang suaminya, gitu, yang mengadukan suaminya. Nah, intinya bahwa Allah menurunkan ayat di dalam surat Al-Mujadalah yang pembahasan di bagian-bagian awal itu adalah masalah zihar dengan sempurna. Nah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya, gitu, atau mengatakan agar suaminya memerdekakan budak apabila mau kembali lagi, apabila mau menggauli istrinya. Nah, ternyata suaminya tidak mampu. Kemudian kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata suaminya juga tidak mampu. Kalau gitu diperintah untuk memberi makan 60 orang miskin. Ternyata tidak mampu juga. Nah, ketika itu ada orang yang bersedekah kepada Rasulullah SAW kurma satu tempat yang cukup besar. Ya. Nah, satu tempat yang cukup besar gitu ya. Nah, akhirnya diserahkan kepada istrinya, ini gunakan untuk memberi makan 60 orang miskin. Istrinya mengatakan, saya tambah satu arok seperti ini lagi, wahai Rasulullah, gitu ya. Nah, jadi ada yang bersedekah kurma lumayan banyak gitu ya, terus diberikan kepada Khuwailah agar dibagikan kepada orang-orang miskin sebagai kafarat suaminya, karena suaminya ingin menggaulinya, gitu. Nah, kemudian Khuwailah mengatakan bahwa akan saya tambah, berarti dia punya uang tersendiri atau punya harta tersendiri, bukan harta suaminya. Suaminya tidak mampu, nah diberi sedekah oleh Rasulullah SAW, ditambah dengan harta dari istrinya untuk membayar kafarat suaminya. Dan terjadi lagi di zaman Rasulullah SAW juga, nah, seorang sahabat menzihar istrinya. Dan dijawab yang sama bahwa harus memerdekakan budak, tidak mampu. Harus puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu. Memberi makan 60 orang miskin, tidak mampu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan agar dia datang ke Bani Fulan, nah terus minta sodako atau minta zakat yang mereka keluarkan. Nah, untuk dia, kenapa? Karena dia punya kewajiban yang belum bisa dia selesaikan, yaitu membayar kafarat.
Nah, terus diperintah untuk membagikan kepada orang-orang miskin dan dia pun boleh mengambil. Kenapa? Karena dia juga orang miskin. Ini yang kedua. Gitu. Ada faedah tambahan, gitu. Meskipun miskin tidak gugur kafaratnya. Meskipun miskin tidak gugur, gitu. Suaminya Khuwailah yang pertama tadi itu miskin. Memerdekakan budak tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, memberi makan 6 bulan tidak mampu. Nah, kebetulan Rasulullah waktu itu ada orang yang bersedekah lalu diberikan agar digunakan untuk membayar kafaratnya. Kasus yang kedua juga memerdekakan budak tidak mampu, puasa 2 bulan tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin tidak mampu. Nah, dan Rasulullah sedang tidak punya apa-apa, akhirnya sahabat ini diperintah untuk datang ke Bani Fulan yang mana mereka waktunya mengeluarkan zakat. Nah, datanglah sana, ngambil zakat mereka. Setelah kamu dapatkan yang seukuran untuk 60 orang miskin, nah, maka bagikan kepada orang-orang miskin, dan karena kamu miskin, kamu juga ngambil bagian. Nah, itu petunjuk Rasulullah itu. Diambil pelajaran bahwa tidak bisa gugur kafaratnya meskipun miskin. Adapun kalau dia miskin boleh itu minta zakat orang yang berkewajiban zakat, atau kalau ada baitul mal, nah di sana ada uang zakat, boleh minta untuk apa? Untuk membayar kafaratnya. Nah, wadhiharu haramun, dan zihar itu hukumnya adalah haram. Li'annallaha wasafahu bi'annahu munkarun minal qawli wa zuhurun. Karena Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, ini adalah ucapan yang mungkar, ini adalah kebohongan. Istri dikatakan haram sebagaimana ibu, kan kebohongan. Allah menghalalkan untuk istri, Allah menghalalkan istri untuk suami, tapi suami mengatakan kamu haram gitu untukku sebagaimana ibuku. Nah, itu kan kebohongan ya. Karena itu Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Orang-orang yang mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya itu haram sebagaimana ibunya. Mahunna ummahatihim. Istri-istri itu bukan ibunya. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibunya hanyalah yang melahirkannya. Wa innahum, dan sungguh mereka yang telah menzihar istrinya, layaquluna mungkaran minal qawli wa zura. Sungguh telah mengucapkan kemungkaran dan mengucapkan kebohongan. Wa innallaha la'afuun ghafur. Akan tetapi Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Apa maksudnya? Bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah atas ucapanmu, nah, supaya diampuni oleh Allah. Kenapa? Kalau kamu betul-betul bertaubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa. Adapun zihar tadi itu tidak bisa ketarik hanya dengan istighfar dan taubat. Kalau kamu kepingin kembali kepada istrimu, maka kamu wajib membayar kafarat yang tadi sudah kita pahami. Kalau kamu betul-betul tidak mau kembali kepada istrimu, kamu harus mencerainya, gitu, dengan mengucapkan anti tolik. Kamu, itu saya cerai. Nah, itu pembahasan tentang zihar. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita tidak terjerumus di dalam ucapan ini apapun sebabnya. Kenapa? Karena zihar itu dosa besar. Mungkarum minal qawli wa zur. Ucapan yang mungkar, ucapan yang dusta. Gitu. Di hadapan Allah dan di hadapan semua makhluknya. Kenapa? Karena istri itu dihalalkan oleh Allah untuk suami, tapi suami menyatakan dia haram sebagaimana ibunya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan yang kita pahami pada pagi hari ini adalah bab zihar. Apa sih maksud daripada zihar? Zihar yaitu suami berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Maknanya apa? Gitu. Kamu wahai istriku haram bagiku sebagaimana haramnya ibuku kepadaku. Nah, apabila mengucapkan
apabila suami berkata kepada istrinya seperti ini, gitu, berarti dia telah menzihar. Bagaimana kalau ucapannya tidak persis? Yang penting makna haram itu disebut dan disamakan dengan mahram selama-lamanya. Contoh, suami berkata kepada istri, kamu haram bagiku seperti haramnya anak perempuanku. Kamu haram bagiku seperti haramnya saudariku. Nah, maka itu juga haram, gitu. Itu juga zihar, gitu. Meskipun ada perselisihan, tapi yang lebih kuat itu adalah zihar. Kenapa? Karena Allah menghalalkan kepada istri, Allah menghalalkan istri untuk suami, ternyata dia mengucapkan kalimat yang menunjukkan istrinya itu haram selama-lamanya. Nah, bagaimana kalau lafadznya menyamakan tapi tidak menunjukkan haram lafadznya? Yang ketiga, gitu ya. Contohnya kayak apa? Kamu seperti ibuku. Gitu. Kamu seperti ibuku. Meskipun ditambahi bagiku, kamu bagiku seperti ibuku. Nah, loh, tapi nggak mengatakan haram. Loh, apanya yang seperti ibuku? Loh, kamu banyak menasihatiku. Istri tapi banyak menasihati seperti ibuku. Nah, misalnya gitu, ya. Nah, karena itu apabila tidak menunjukkan makna haram bagi suami sebagaimana ibunya atau yang mahram, maka dilihat niatnya. Kamu mengucapkan kamu bagiku seperti ibuku atau seperti putriku atau seperti itu, maksudmu apa? Nah itu. Kalau maksudnya adalah zihar, maka jatuh zihar. Tapi kalau enggak, maksudnya adalah kamu seperti ibuku di dalam tutur kata. Nah kalau gitu maka itu tidak zihar. Berarti dari sisi makna sudah ada 3 poin penting ya. Ini, bahwa suami berkata kepada istrinya bahwa istrinya haram untuk dirinya seperti ibunya. Ya. Apabila mengatakan haram meskipun tidak seperti ibu, seperti yang mahram selama-lamanya, seperti saudari kandung. Berkata pada istrinya, kamu haram bagiku seperti saudariku, seperti bibiku, seperti anak perempuanku, maka itu juga zihar. Gitu. Apabila tidak mengandung makna haram, kamu seperti ibuku, kamu bagiku seperti ibuku, kamu bagiku seperti saudariku, gitu ya. Nah, tapi tidak ada makna haram bagiku, tidak ada, maka dilihat niatnya. Itu yang berkaitan dengan pembahasan pertama. Yang kedua, hukum menzihar istri itu dosa. Karena itu wajib istighfar dan bertaubat. Nah itu ya, itu bagian yang kedua. Karena itu jangan sekali-kali menjatuhkan zihar kepada istri. Kenapa? Karena itu dikatakan oleh Allah mungkar minal qaul wazur. Ucapan yang mungkar itu adalah kebohongan. Pembahasan yang ketiga, apabila suami sudah menjatuhkan zihar kepada istrinya, maka ada 2 pilihan. Kamu bayar kafarat dan kamu kembali menjadi suami istri. Dan kalau enggak, kamu harus mencerai. Zihar tadi nggak cukup. Zihar tadi itu kemungkaran yang sudah terlanjur kamu ucapkan. Nah, maka kamu ada 2 pilihan. Kalau kamu kepingin tetap menjadi suami istri, kamu wajib membayar kafarat sebelum kamu gauli. Kalau kamu tidak kembali, kamu harus mencerai. Yang keempat, apabila yang dipilih adalah kembali, maka kan bayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya gitu adalah tidak boleh milih. Kafaratnya adalah memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, turun. Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, turun. Apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, tidak bisa, hilang. Kalau tidak mampu, cari sedekah, cari zakat. Nah, kalau sudah dapat, gunakan untuk membayar kafarat.
Nah, itu yang kita pahami dari pembahasan kita tadi itu 4 poin penting di dalam bab zihar. Mudah-mudahan kita faham dan kita dilindungi oleh Allah SWT, sehingga di dalam rumah tangga kita mendapatkan mawaddah warahmah dan menjadi kebaikan kita di dunia hingga di akhirat kita, dan kita tidak terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.